Tuhan, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Berapa banyak kita yang merindukan Tuhan, boleh lambaikan tangan. Kita berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Kita percaya ketika kita merindukan Tuhan, Dia hadir tengah-tengah kita dan menjamah setiap hati yang terbukanya bagi Tuhan. Amin. Kita satukan hati datang kepada Tuhan berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, buat sepanjang hari ini Engkau sudah menyertai dan memberkati kami. Kami merasakan anugerah dan kasih yang melimpah yang kami terima sepanjang hari ini. Engkau sudah menyertai, memberkati Tuhan setiap kami. Kini malam hari ini kami rindu Tuhan datang kepadamu, membawa pujian, penyembahan dan lebih lagi hati dan hidup kami hanya bagi nama-Mu. Kami percaya Tuhan hadir dan menjamah setiap hati yang terbuka malam hari ini. Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan, dan kami percaya ketika kami pulang dari tempat ini, kami mendapat kekuatan, sukacita, bahkan lebih lagi semangat yang baru daripada-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Siap kita yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Kami nyatakan kerinduan kami kepadamu. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Sekali lagi katakan jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Umat yang mau bersyukur, angkat tangan kita nyatakan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku,
bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, menolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita bersyukur pada Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang. Sekali lagi nyatakan, kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti, tiada sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Hati yang bersyukur yang kami mau nyatakan malam hari ini kepadamu, karena kami tahu Engkau penolong kami, karena kami tahu Engkau yang menyelamatkan kami, dan kami mau bersyukur Engkau menjadi pengharapan kami Tuhan. Satu-satunya Tuhan, Yesus, dalalam-baralamu, kinaralayaralamu, Engkau kami nantikan, Engkau kami rindukan, ya Yesus. Baralamu, kinaralayamu, kinaralayaralayamu, oh satu-satunya pribadi yang kami nantikan, sebab Kau kekuatan menolong kami, sumber segala. Oh, karalabaralabaralabaralabaralabayasi, kinaralabaralabaralabaralamu, kiaralabaralabayasi, kiaralayamu. Terima kasih Yesus. Oh, karalabaralabaralabaralabaralabayasi, kinaralabaralabaralabayasi. Oh Bapa, baralabaralabaralabaralabayasi, kiaralamu, oralabaralabaralabaralamu. Kami bersyukur Tuhan,
Engkau mau masih menjadi kekuatan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur Engkau tetap menjadi pengharapan bagi kami sampai selamanya. Saya mengajak setiap kita membuka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tanda dari hati kita mau bersyukur sebab Tuhan mau menolong kita. Tanda kita bersyukur bahwa Tuhan tetap menyertai kehidupan kita lebih lagi. Kebaikan-Mu ku berikan kepada Kau menopang kami, Kau menguatkan hidup kami selamanya, sampai selamanya. Oh, bersyukur selalu kepada-Mu Tuhan. Selamanya kami mau terus bersyukur Tuhan. Karena Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di
setiap langkahku percaya firman-Mu, firman-Mu berkatakan sertaku, maka kuat roh tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan di setiap langkah. Oh, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, oh aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, oh aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, oh Rajaku. Sekali lagi katakan, firman-Mu berkata, firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwa kami, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, oh, di setiap langkah. Mari bersama angkat kedua tangan-Mu. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Oh, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku,
dalam setiap keadaan dalam hidup kita Bapak Ibu Saudaraku. Yang satu yang kami percaya malam hari ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Tuhan yang menjadi pertolongan bagi setiap kami. Bahkan Engkau menopang hidup kami. Malam hari ini kami mau percaya kepada Tuhan, bahwa kami akan terbang tinggi bersama Engkau ya Tuhan. Sekalipun badai hidup itu datang dalam hidup kami. Berapa banyak Engkau percaya malam hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Angkat kembali kedua tanganmu. Mari bersama katakan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Ini pernyataan setiap kami Tuhan. Sebab Engkau kekuatan kami. Oh, dan perlindungan bagiku. Di tempat maha tinggi, oh aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oh, ya lama ya syakaralamo, pertolonganku darimu. Haleluya. Oh, ya lama ya si. Oh, haleluya. Oh, sumber kekuatan pengharapan. Haleluya. Mari bebaskan rohmu menyembah Bapak Ibu Saudaraku.
Ora la baya shakara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Sekalipun hari-hari ini kami harus melewati lembahan kekelaman Tuhan, kami harus menghadapi badai hidup dalam hidup kami. Tapi satu yang kami percaya, Tuhan tetap menyertai langkah kami. Amen. Tuhan tetap menolong hidup kami. Amen. Bahkan Tuhan menopang hidup kami. Amen. Ora la baya shakara la bara 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 la bara. Ora la baya shakara la bara 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 la bara. Oh, tanganmu menopang hidupku. Haleluya. Tuhan yang menjadi kekuatan buat setiap kami malam hari ini. Biar malam hari ini kami selalu percaya kepada Tuhan. Biar kami selalu berharap kepada Tuhan. Sebab kami tahu dan kami percaya, saat kami berharap dan kami percaya kepada Tuhan, Tuhan Engkau menyediakan kemenangan bagi setiap kami. Amen. Tuhan Engkau menyediakan mujizat-Mu bagi setiap kami Tuhan. Saat Tuhan berjalan bersama kami, tidak ada lagi kekhawatiran dalam hidup kami, tidak ada lagi ketakutan dalam hidup kami. Sebab Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, sebab Tuhan yang menolong hidup kami, itu selalu berjalan bersama kami. Engkau Allah Immanuel, Tuhan berserta dengan kami. Berapa banyak engkau percaya malam hari ini bahwa Tuhan selalu berjalan bersama dengan engkau, Bapak Ibu Saudaraku. Angkat kembali kedua tanganmu, nyanyi dengan percaya, dengan sayang. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, oh aku berserah, aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku.
namanya kami mau percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan. Amin. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Malam hari ini ada sukacita Tuhan yang besar itu akan melimpah, mengalir bagi setiap kita semua. Amin. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelut. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai. Siap-siap, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, lambaikan tanganmu. Hatiku takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari bersama kita tepuk tangan dingin-dingin Bapak Ibu Saudaraku. Paparara, parara, paparara, parara, paparara, parara. Sebab haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Lebih dahsyat, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanmu. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya, hanya ada satu nama yang layak ditinggikan. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Sorak-sorai jauh lebih meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kami tinggikan dan kami puja nama-Mu malam hari ini ya Tuhan. Sama-sama. Bagi suka nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Bagi
tangan di atas kepala sama-sama. Yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Oh, oh. Nama Yesus di atas segalanya. Oh, haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Kita percaya ada satu nama yang berkuasa dalam hidup ini. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Percayalah Tuhan satu-satunya penolong dalam hidup ini, amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Nyatakan pada Tuhan malam hari ini, katakan, hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hati kami tenang dalam-Mu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Sekali lagi katakan, hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Oh, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja.
Katakan kini mata kami tertuju. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Angkat tangan kita yang percaya berkata, oh pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Bahkan di saat kami tak sanggup lagi Tuhan, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Yesus, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan. Yang percaya boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat kedua tangan, kita berseru. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Oh Tuhan, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hati. Kini mataku. Ini janji kami Tuhan, untuk terus memandang kepadamu, sumber pertolongan kami. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Sekali lagi katakan, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu malam ini secara khusus. Mata hati kami tertuju kepadamu dalam ibadah ini. Memuji, menyembah-Mu, mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk kesempatan demi kesempatan. Untuk sahabat, saudara, keluarga, pasangan, anak-anak kami. Apapun yang melekat pada kami bersyukur, itu semua anugerah yang daripada-Mu Tuhan. Malam hari ini kami bersuka cita, kami memuji menyembah-Mu, kami percaya Engkau sudah bertahta di atas pujian penyembahan umat-Mu. Dan kami rindu Engkau Tuhan yang sama bertahta di atas kebenaran firman-Mu yang suci. Tuhan, dalam hidup ini kami sungguh-sungguh membutuhkan tuntunan terang firman-Mu. Karena kami sedang hidup di dunia yang semakin gelap. Kami perlu pelita, yaitu firman-Mu, menerangi keputusan-keputusan kami, menerangi setiap tingkah laku tindak tanduk kami dalam hidup sehari-hari. Tuhan, tolonglah kami ya Allah yang hidup. Kami perlu pembelaan-Mu, kami perlu Engkau bersama dengan kami senantiasa. Bapa di surga, setelah kami memuji menyembah-Mu, saatnya Tuhan kami merendahkan diri kami bersedia ditaburi oleh kebenaran firman-Mu yang kekal. Kami bersedia ditegur dan dikoreksi, diluruskan dan dikuatkan. Tanpa terkecuali urapi kami semua. Hamba-Mu ini mampukan, anugerahkan kesehatan dan kekuatan yang dari Tuhan. Bapa yang baik, kami bersama-sama mau merenungkan kebenaran firman-Mu, berkata-katalah. Karena kami semua siap untuk mendengarnya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih hati kami yang sejati, kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom.
Selamat malam, selamat Paskah buat kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam ini judul renungan kita, Paskah, sebuah kemenangan agung dan sejati. Kita masih dalam suasana Paskah. Minggu kemarin kita baru memperingatinya, itu sebabnya tema kita, pokok pikiran kita tidak jauh dari bagian itu. Paskah, sebuah kemenangan agung dan sejati. Ada pertanyaan Bapak Ibu, apakah Tuhan Yesus Kristus bangkit atau Tuhan Yesus Kristus dibangkitkan? Jika Tuhan Yesus Kristus bangkit, itu berarti Tuhan Yesus sendiri secara pribadi bangkit dari kematian. Tetapi kalau dikatakan Tuhan Yesus dibangkitkan dari kematian, berarti bukan Tuhan Yesus bangkit sendiri, tetapi ada pribadi yang membangkitkan dia sehingga dia bangkit dari kematian. Pertanyaannya kembali, apakah Yesus bangkit atau Yesus dibangkitkan? Kalau Bapak Ibu dengan cermat membaca kebenaran firman Allah, maka kita ketemu kedua hal ini sama-sama ada. Dan penulis Alkitab mencatatnya, mereka punya maksud dan tujuan masing-masing. Kenapa mengungkapkan kalimat-kalimat seperti itu? Perhatikan ini. Kalau Alkitab mengatakan Yesus dibangkitkan dari kematian, itu berarti Allah yang membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian. Si penulis mau memberitahu, Yesus ini hidupnya saleh, hidupnya menyenangkan Allah, hidupnya berkenan kepada Allah. Karena itulah Allah membangkitkan dia dari kematian. Sekaligus untuk membungkam semua orang yang menuduh Kristus sesat, Kristus melanggar hukum Taurat, Kristus nabi palsu. Jadi untuk mengcounter pandangan seperti itu, penulis Alkitab mengatakan Yesus dibangkitkan oleh Allah. Yang artinya seluruh kehidupan Kristus berkenan dan menyenangkan hati Allah. Itulah sebabnya Alkitab menulis demikian. Jika Alkitab mengatakan Yesus bangkit dari maut, dia pernah berkata, robohkan bait Allah ini dalam 3 hari, aku akan membangunnya kembali. Lalu anak kalimat Injil Yohanes mengatakan yang dimaksud adalah dirinya sendiri. Dia mau ngomong, matikan aku akan bangkit. Kalau Alkitab berkata begitu, Alkitab ingin memberitahu bahwa Yesus sungguh-sungguh Tuhan dan Allah. Itu sebabnya dia bangkit dari kematian. Karena dia adalah Tuhan dan Allah. Bapak Ibu, kita harus paham bagian ini. Dua-duanya ada di Alkitab. Yesus dibangkitkan, ya. Karena Allah berkenan kepada semua kesalehan hidupnya. Yesus bangkit dari kematian, iya. Karena dia Allah, dia bangkit dari kematian. Yang mengerti katakan amin. Yuk tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Malam ini kita akan belajar bersama-sama. Paskah itu sebuah kemenangan agung dan sejati. Namun kemenangan sejati kadangkala terlihat seperti sebuah kekalahan. Kadang-kadang Bapak Ibu dalam hidup ini, kemenangan sejati bisa tampil ke permukaan dalam bentuk sebuah kekalahan. Perhatikan Matius 27 ayat 42. Firman Allah berkata demikian. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Orang-orang mulai mengejek, mencemooh. Orang lain dia selamatkan. Ayo sekarang turun dari salib. Buktikan bahwa engkau Allah, engkaukah Raja Israel. Perhatikanlah cemooh yang diterima oleh Kristus ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belajar banyak baca buku, Bapak Ibu akan ketemu ada sarjana-sarjana teolog yang tidak bertanggung jawab. Yang menganggap Kristus gagal. Ada beberapa hal penyebabnya. Mereka mengatakan Kristus gagal meyakinkan bangsa Yahudi bahwa dia adalah Mesias
yang dinantikan. Jadi Yesus itu dianggap gagal ketika dia datang ke muka bumi, dia pelayanan 3,5 tahun. Ternyata dia gagal untuk memberitahu umat pilihan Allah itu bangsa Israel bahwa dia adalah Mesias sejati. Orang belum percaya dia Mesias, dia sudah harus mati tergantung di kayu salib. Yesus dianggap gagal. Yang kedua, mereka menganggap Yesus gagal menegakkan kerajaan Allah di bumi. Yohanes Pembaptis datang untuk membuka jalan bagi dibangunnya kerajaan Allah di bumi. Yesus datang, pemberitaannya adalah untuk menegakkan kerajaan Allah di bumi. Nanti para rasul memberitakan Injil tentang raja dari kerajaan Allah itu. Tetapi waktu Yesus memberitakan kerajaan Allah belum berdiri. Dia sudah mati tergantung di kayu salib. Yesus dianggap gagal. Jadi bukan hanya gagal memberitahu bahwa dia adalah Mesias yang sejati, dia juga gagal membangun kerajaan Allah di bumi. Yang lain lagi mengatakan Yesus gagal membela dirinya di hadapan Pilatus. Itu sebabnya dia dijatuhi hukuman mati. Kalimat itu menarik Bapak Ibu. Di zaman dulu kalangan jet set, kalangan orang atas, orang-orang seperti Pilatus, Herodes. Bibir mereka dilarang mengungkapkan kata-kata mati di salib. Itu kata yang kotor bagi mulut mereka. Jadi mereka pakai istilah dijatuhi hukuman mati. Yesus dianggap gagal melobi Pilatus. Setelah 6 kali wirawiri sana sini diombang-ambingkan dari Taman Getsemani ke Mahkamah Agama, dari Mahkamah Agama ke Pilatus, dari Pilatus ke Herodes, Herodes kembali ke Pilatus, Pilatus kembali kepada orang banyak. Setelah 6 kali diputar demikian rupa, faktanya dijatuhi hukuman mati. Kristus dianggap gagal melobi Pilatus. Yang lain lagi menganggap Kristus dianggap gagal melatih murid yang memiliki loyalitas tinggi. 3,5 tahun hidup bersama, makan bersama, tidur bersama, dilatih, diajar berdoa, diajar bagaimana mengusir setan, diutus berdua-dua 70 murid itu menghadapi tantangan bersama. Pendek rupa 1 kali 24 jam dilatih bersama-sama, tapi hari itu di kayu salib tidak ada satupun yang hadir mendekat. Yohanes yang paling dicintai dari jauh mengamat-amati. Murid-muridnya tidak punya loyalitas. Yesus dianggap gagal memuridkan. Bapak Ibu, kadang-kadang kemenangan agung dan sejati, wajah permukaannya kelihatan seperti sebuah kekalahan. Tetapi benarkah demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Oh tidak demikian. Mari kita melihat kembali Bapak Ibu. Ternyata Kristus tidak kalah sama sekali. Justru Kristus memperoleh kemenangan sejati ketika Paskah terjadi. Yang pertama perhatikan Bapak Ibu. Kristuslah yang telah memutuskan bahwa pengenalan akan Dia sebagai Mesias terjadi setelah kematiannya. Ini poin. Kenapa 3,5 tahun Dia memberitakan Injil? Enggak seorang pun bisa percaya Dia Mesias. Dia sengaja. Yesus yang membuat itu sengaja. Dia simpan, Dia keep, Dia jaga baik-baik. Karena Dia mau orang-orang ini percaya bahwa Dia Mesias nanti setelah peristiwa kematiannya dan kebangkitannya, lalu Roh Kudus dicurahkan. Itu keputusan Kristus. Itulah sebabnya setiap kali Yesus mengusir setan, menyembuhkan orang yang kerasukan, setan ngomong begini, "Ada apa urusanmu hai anak Allah yang maha tinggi?" Yesus langsung ngomong, "Diam, diam." Dia kunci mulut setan. Setan tahu Yesus Mesias.
Dan Yesus tidak mau kemesiasannya diketahui orang banyak sebelum dia mengalami kematian, kebangkitan, lalu pencurahan Roh Kudus. Sebab jika orang banyak sudah tahu bahwa Yesus sungguh-sungguh Mesias sejati, sebelum Tuhan Yesus mati, penebusan dosa tidak pernah terjadi. Yesus pasti diangkat menjadi raja. Dan tidak akan pernah ada krisis pangan karena dia bisa melipat gandakan makanan. Yesus pasti diangkat raja karena tidak akan ada perlu rumah sakit karena dia bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Maka Israel tidak perlu angkatan bersenjata karena dia bisa mengirimkan malaikat untuk menghancurkan kerajaan Romawi. Jika Kristus menampilkan kemesiasannya yang sejati sebelum peristiwa kematian, penebusan tidak akan pernah terjadi. Jadi Kristus tidak pernah bisa dijinakkan. Kristus tidak pernah bisa dikontrol. Dia penentu. Kapan dia diakui sebagai Mesias sejati, kapan belum. Jadi bukan Yesus gagal. Kalau para sarjana mengatakan dia gagal. Karena dia tidak seorang pun yang percaya dia Mesias sejati. Oh, dia yang merancang, dia yang mau. Kemesiasannya dikenal setelah peristiwa kematian, kebangkitan, kenaikan, dan pencurahan Roh Kudus. Sekali lagi, Kristus tidak pernah bisa didikte, dipojokkan, diintimidasi begitu rupa. Yang kedua, untuk mengkontra apa yang dikatakan para sarjana tadi Bapak Ibu. Yesus itu bukan gagal mendirikan kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah dimulai dari pelayanan, kematian, dan kebangkitannya. Perhatikan Bapak Ibu. Yesus itu datang memberitakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah dimulai kapan? Dia berkata begini. Waktu aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Jadi waktu Yesus pelayanan dimulailah kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah ditegakkan. Sampai kapan kerajaan Allah ini ditegakkan? Sampai kematiannya, kebangkitannya, kenaikan ke surga, kedatangannya kembali. Sampai LB3, langit baru, bumi baru. Jadi memandang kerajaan Allah tidak boleh isolatif. Memandang kerajaan Allah tidak boleh parsial. Memandang kerajaan Allah harus utuh. Kematiannya adalah bagian dia harus menegakkan kerajaan Allah. Kebangkitannya, kenaikannya sampai LB3. Jadi perhatikan Bapak Ibu, Kristus bukan gagal menegakkan kerajaan Allah. Para sarjana yang gagal memahami bahwa konsep kerajaan Allah nggak boleh dipandang dengan cara pandang isolatif, parsial seperti itu. Saya cepat Bapak Ibu. Yang ketiga, apakah Yesus gagal untuk melobi Pilatus? Tidak. Kebenaran tidak perlu dibela. Itu sebabnya Yesus diam. Yesus gak banyak ngomong. Perhatikan ini baik-baik, ini penting buat Bapak Ibu dan saya. Tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini di segala zaman. Di seluruh jagat raya ini dari segala permulaan zaman sampai akhir zaman. Tidak ada satu manusia pun yang berani mengatakan kalimat seperti ini. Perhatikan aku, beritahu apa salahku. Tidak ada. Yesus mengatakannya, beritahu di mana salahku, apa salahku. Tidak seorang pun bisa memberitahu kesalahan Kristus. Itulah sebabnya di depan Pilatus dia seperti domba dibawa ke pembantaian. Dia diam. Untuk apa? Kebenaran tidak perlu dibela. Mau ngomong apa lagi? Kalau malam ini saya ngomong kepada Bapak Ibu, 1 tambah 1 sama dengan 2, Bapak Ibu nggak percaya, saya mau ngomong apa lagi? Itulah alasan kenapa Kristus diam. Karena kebenaran tidak perlu dibela. Sahabat sejati kebenaran adalah waktu. Seiring dengan waktu, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Kebenaran akan muncul ke permukaan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Tuhan Yesus tahu sekali. Sahabat sejati kebenaran adalah waktu. Untuk apa Kristus melobi Pilatus? Yang Pilatus tahu Kristus benar tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dan yang terakhir,
Apakah Kristus gagal melatih murid-muridnya menjadi militan dan loyalitas tinggi? Oh tidak Bapak Ibu. Perhatikanlah setelah peristiwa kebangkitannya, Roh Kudus dicurahkan. Perhatikan 12 murid Tuhan Yesus yang luar biasa itu. Mereka tidak punya rasa takut. Tidak takut kepada mahkamah agama. Tidak takut kepada prajurit Romawi. Kaisar pun dilawan. Tidak ada yang mereka takuti. Kalau mereka hidup zaman sekarang, Thanos pun dia lawan. Yang senyum tahu itu. Yang gak senyum gaptek. Gak ada takutnya. Perhatikan 12 murid Yesus. Gak ada satupun yang matinya normal. Matinya mengerikan. Punya loyalitas yang luar biasa. Salah satu cerita yang paling terkenal kita tahu Petrus. Suatu kali karena penganiayaan yang begitu keras dalam manuskrip tua, kitab buku-buku dari Katolik Bapak Ibu. Ketika penganiayaan kekristenan luar biasa keras, Petrus itu melarikan diri dari kota Roma. Waktu dia lari, di perjalanan dia ketemu Tuhan Yesus. Dia tanya, Tuhan Yesus kamu mau kemana? Yesus bilang, aku mau ke Roma. Ngapain? Aku mau mati lagi untuk engkau. Petrus kaget. Dia kembali ke Roma, menghadapi penganiayaan dan dijatuhi hukum mati. Dia berkata, sebaiknya aku mati disalib dengan kepala di bawah. Karena enggak layak aku disalib dengan kepala di atas. Yang saya mau beritahu, murid-murid Kristus menjadi pribadi yang luar biasa, militan, loyalitas, sejarah dunia berputar luar biasa oleh karena 12 orang sederhana itu. Siapa bilang Yesus gagal? Apa yang kita mau diberitahu malam ini Bapak Ibu? Pelajarannya, kadangkala hidup menampilkan wajah kekalahan kepada kita. Itulah aplikasinya. Kadangkala hidup ini menampilkan wajah kekalahan. Di hadapan manusia kita kalah dan tersingkir. Namun tidak demikian di hadapan Tuhan. Kadang-kadang engkau sudah berlaku jujur, engkau berlaku baik, engkau berlaku tertib, bisnismu bersih, lalu ikut tender. Karena engkau belajar jujur, tendermu dibuat kalah. Engkau kerja cukup serius, engkau rajin, engkau setia, loyalitasmu telah teruji bertahun-tahun, karirmu gak naik-naik. Kadang-kadang hidup menampilkan wajah sepertinya sebuah kekalahan. Tapi perhatikan, semua kekalahan yang kita alami sesungguhnya sebuah kekalahan yang parsial. Karena di bagian lain, kita justru beroleh kemenangan sejati. Dengarkan ini baik-baik Bapak Ibu. Jika ada di antaramu yang sudah berlaku seperti yang Tuhan mau, berjuang selangkah demi selangkah untuk taat, untuk tertib, untuk berdoa dan bersandar kepada Allah. Tapi kehidupan belum berubah. Ekonomi masih rumit. Rumah tangga masih sulit ditata dengan baik. Suami masih belum bertobat. Pekerjaan masih meraba-raba. Namun engkau terus setia, engkau berdoa, engkau tunduk kepada Allah. Engkau terus mencari Dia. Bagi saya itu sebuah kemenangan. Situasimu belum berubah, hatimu sudah berubah, itulah kemenangan sejati. Kemenangan yang didapat oleh karena perubahan diri. Inilah yang paling penting. Untuk apa situasimu berubah tapi dirimu gak pernah berubah. Jauh lebih baik dirimu berubah sungguh-sungguh, situasimu akan ikut berubah juga. Yang mengerti katakan amin. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Di hadapan manusia secara horizontal, mungkin kelihatan engkau kalah. Di hadapan mereka mungkin kelihatan karirmu kok enggak selesai-selesai. Tetapi di hadapan Allah dan di hadapan Tuhan yang maha baik, Dia tahu engkau sedang berubah dari dalam. Engkau sedang berakar dari dalam. Saya suka cerita itu Bapak Ibu, kemana-mana saya khotbah saya suka cerita. Waktu saya diundang Pak Han,
Saya suka kalau di Sydney itu jalan ke taman-taman, ada pohon yang tinggi sekali, masih ingat itu? Pohon yang tinggi sekali, pohon redwood besar, lebih besar dari ini Bapak Ibu. Pohon itu ditanam 1 hari, 2 hari, 3 hari, nggak lihat apa-apa Bapak Ibu. 1 bulan, 2 bulan nggak muncul apa-apa. 1 tahun, 2 tahun nggak muncul. 3 tahun baru mulai muncul sedikit. Kita tanya kepada tukang kebun di kebun raya, kemana dia selama 3 tahun? Dia bilang, dia bertumbuh ke bawah. Karena dia bertumbuh ke bawah mencari sumber air yang terbaik. Akhirnya kemudian tahun keempat dia bertumbuh terus sampai dia menjadi pohon yang paling tinggi di dunia. Itulah pohon redwood. Kadang-kadang hidup seperti itu. Hari ini engkau bukan siapa-siapa, belum siapa-siapa. Bukan karena belum bertumbuh, tapi sedang bertumbuh ke dalam. Tiba saatnya engkau tumbuh keluar bagi kemuliaan nama Allah. Amin. Ayo tepuk tangan lebih baik lagi bagi Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kadangkala kemenangan tampak seperti sebuah kekalahan. Kita cepat yang kedua Bapak Ibu. Kemenangan sejati adalah takluknya kehendak diri. Ayo kita baca bersama-sama. Poin kedua, 1, 2, 3. Ya, kemenangan sejati adalah takluknya kehendak diri. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Ayat 42, doanya bergerak maju. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Ayat 44 dia berkata, ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Dan mengucapkan doa yang itu juga. Doa apa? Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Bapak Ibu, saya akan coba menerangkan sesuatu yang agak sulit. Saya berusaha dengan bahasa yang sederhana. Coba multimedia tampilkan. Kehendak Allah itu ada 3. Kalau kita coba membangun bangunan teologi sistematika Bapak Ibu. Kehendak Allah itu ada 3. Yang pertama ada yang disebut kehendak Allah yang efektif. Apapun yang terjadi karena ini kehendak Allah yang efektif pasti terjadi. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa menghalangi. Apapun itu kehendak Allah ini pasti terjadi. Lalu kemudian istilah ini saya ambil dari Henry Chettison dalam bukunya Teologi Sistematika. Yang kedua, kehendak Allah yang bersifat permisif. Ini kehendak Allah yang terjadi tapi Allah itu enggak nyaman. Sebenarnya dia enggak suka atau dengan bahasa mudah dia mengizinkan tapi dia sendiri enggak nyaman. Ada keengganan kudus. Ada ketidaksukaan yang suci di sana. Dia enggak mau. Tapi harus terjadi. Ini disebut dengan bahasa saya kehendak Allah yang permisif. Yang ketiga, kehendak Allah yang tersembunyi. Karena Alkitab berkata hal-hal yang tersembunyi menjadi milik Allah. Hal-hal yang disingkapkan menjadi bagian kita untuk mempelajarinya. Saya akan terapkan dari 3 tadi Bapak Ibu. Begini, saya John Panggabean. Adalah kehendak Allah secara efektif untuk saya lahir di Aek Nabara tanggal 16 Mei 1971 hari Minggu jam 10 pagi dari rahim seorang mama Boru Saragi, seorang papa Marga Panggabean. Itu kehendak Allah yang efektif. John Panggabean harus lahir sebagai orang Batak. Saya tidak bisa memilih suku. Saya tidak bisa memilih rahim, saya tidak bisa memilih siapa orang tua saya. Itu gift, pemberian dari Allah kepada saya. Itu kehendak Allah yang efektif, pasti terjadi. Oke. Ya ndelala, nah ini bahasa saya nggak tahu juga ini. Ternyata saya terlahir di tengah 2 orang tua
Yang mereka punya pemahaman pola asuh sangat sederhana. Mereka lahir di desa, karena begitu sederhana mereka nggak mengerti bagaimana pola asuh yang benar. Hampir setiap hari diri saya ini dicambuk, dipukul, ada raket badminton dia hantam, habis patah dia ambil ikat pinggang dia cambuk, cedar, dia gantung. Kalau dia papa saya sudah nggak kuat Bapak Ibu, dia ambil drum, tong itu yang besar itu dia isi air. Kakak saya yang pendeta di Jakarta itu dia celupkan gitu. Celupkan sampai megap. Sudah nggak kuat bernapas baru diangkat lagi. Celupkan lagi. Kalau zaman dulu ada KPAI, papa saya digantung terbalik. Sadis. Kalau kami mandi di sumur umum karena kami di desa. Kalau mandi di sumur umum, semua orang mandi bareng-bareng. Saya mulai buka baju. Itu ibu-ibu ngomong begini, karena banyak dari Jawa Tengah, tole, mbok yo ojo nakal. Lihat itu badanmu, dipukuli papamu terus. Hari ini biru, lusa merah, hilang lagi, ganti biru, merah. Hampir tiap hari kami dicambukin, dipukuli. Sampai suatu kali, kira-kira 5 tahun yang lalu dia datang ke rumah ke Batam. Minta maaf untuk semuanya. Lalu cerita, Bapak Ibu tahu cerita ini. Mama saya ngomong gini, masih ingat gak waktu kamu dipotong? Saya kaget. Saya lupa sama sekali. Begitu mama saya ngomong, kamu pernah dipotong. Saya langsung ingat dapur itu. Lantainya tanah, ada prio, ada kayu bakar, mama lagi masak. Saya ada di samping situ. Saya masih ingat bentuk pisaunya. Dia potong saya sampai keluar darah. Mengerikan sekali dalam mendidik anak. Hari-hari badan kami habis gak karuan dipukulin. Tidak ada barang yang utuh di rumah. Anak laki-lakinya dua dihancurkan. Kakak saya bilang begini, nanti kalau aku sudah besar tak bunuh kamu. Pas dia besar jadi pendeta, gak jadi bunuh. Apa yang saya mau beritahu? Dengarkan ini. Adalah kehendak Allah yang efektif, saya lahir dengan papa mama model begitu. Tetapi apakah kehendak Allah untuk saya dicambuk, saya dipotong, saya disiksa, saya dianiaya? Itu bukan kehendak Allah. Pertanyaannya, kalau itu bukan kehendak Allah, kenapa Allah enggak hentikan? Kenapa Allah diam? Bukankah dia mampu untuk menahan semua kejahatan itu? Tiba-tiba dia mau pukul saya, lalu Tuhan tiba-tiba ubah dia jadi tiang garam. Enggak bisa bikin apa-apa. Kenapa dia diam? Kenapa dia enggak bereaksi? Kalau begitu perhatikan. Itu yang disebut dengan ketetapan permisif. Apakah itu kehendak Allah? Bukan. Apakah itu kehendak Allah? Iya. Iya dan bukan. Kenapa? Yang ketiga, masih tersembunyi. Kenapa itu terjadi pada diriku? Aku tidak tahu. Kenapa aku harus mengalami sampai kemudian karakterku jadi buruk? Sehingga kemudian banyak kali aku bikin salah di keluarga. Kadang-kadang salah dalam mendidik anak. Salah ngomong dengan istri. Karena pola asuh, sistem nilaiku banyak berubah. Saya tidak tahu. Tapi yang pasti apakah itu kehendak Allah? Bukan. Apakah itu kehendak Allah? Iya. Iya dan bukan, itu yang disebut dengan ketetapan yang permisif. Bapak Ibu, perhatikan bagian ini. Ini poin penting supaya Bapak Ibu dan saya bisa memahami. Allah pasti tidak setuju tindakan itu. Tapi faktanya dia membiarkan. Ayo kita terapkan kepada Kristus. Kristus harus mati, yes. Kristus harus menebus umat pilihan Allah, iya. Allah yang telah menetapkan untuk Kristus mati. Tapi apakah kehendak Allah untuk anaknya disiksa, dianiaya, ditelanjangi, diludahi, dipermalukan, dimahkotai duri, dihina, direndahkan, luar biasa. Tidak mungkin surga bersukacita. Tidak mungkin Allah bahagia. Tidak mungkin Allah berpuas diri. Dia pasti marah luar biasa. Kenapa? Dia punya semua kemampuan untuk menghancurkan manusia berdosa. Hakim-hakim yang paling buruk menghakimi hakim agung.
Bapa di surga hari itu pasti memalingkan wajahnya. Kenapa dia biarkan? Karena dia telah memutuskan dalam rangka membentuk alam semesta ini. Allah telah memutuskan dia membentuk alam semesta, menciptakan manusia. Untuk apa? Untuk kemuliaan putra tunggalnya Tuhan Yesus. Dalam rangka untuk kemuliaan putra tunggalnya ini ada puzzle-puzzle yang harus dipasang. Kadang-kadang ada puzzle yang menyakitkan, ada puzzle yang menyenangkan. Puzzle apapun harus dipasang klop supaya jadi indah. Jika ada salah satu puzzle itu yang gak dipasang pada tempatnya, puzzle itu bolong, buruk, nggak tahu gambaran besar dari cerita puzzle itu. Itulah sebabnya ada yang namanya kehendak Allah yang efektif. Ada kehendak Allah yang permisif. Ada kehendak Allah yang tersembunyi. Ayo terapkan dalam dirimu. Barangkali ada puzzle-puzzle memang. Bapak Ibu tahu game puzzle itu ya. Gimana anak itu. Ada bagian memang yang engkau harus taruh. Kematian orang tuamu. Engkau harus taruh lembah kekelaman yang harus engkau jalani. Enggak ada seorang pun berani melepas puzzle itu. Enggak ada seorang pun boleh melewatkan bagian dari puzzle itu. Supaya rangkaian ceritanya menjadi indah. Itulah kehendak Allah. Perhatikan, dari doa Kristus Bapak Ibu, maka kita menemukan demikian. Adalah kehendak Allah untuk Kristus mengalami semua penderitaan yang begitu berat. Kan Yesus ngomong jikalau mungkin cawan ini berlalu. Faktanya tidak. Kalau begitu adalah kehendak Allah untuk Kristus mengalami semua penderitaan yang begitu berat. Adalah kehendak Allah untuk Kristus mati di salib. Adalah kehendak Allah untuk Kristus meminum cawan murka Allah. Kehendak Allah. Hari ini kita belajar. Kehendak Allah tidak selalu sesuatu yang menyenangkan kita, yang menyegarkan kita, yang membuat kita enak, yang membuat kita bergairah terus-menerus. Kadang-kadang kehendak Allah seperti gambaran puzzle yang menakutkan waktu kita mau menempelnya. Kadang-kadang ada warna lain dari kehendak Allah yang kita sulit memahaminya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan poin yang kedua ini. Kemenangan sejati adalah takluknya kehendak diri. Kristus menaklukkan kehendak dirinya di bawah kehendak Allah Bapanya. Inilah sumber kemenangan sejati dari Tuhan Yesus. Kenapa Yesus mengalami kemenangan sejati dalam Paskah Agung itu? Dia sanggup menaklukkan egonya, menaklukkan keakuannya di bawah kedaulatan Allah, kehendak Allah yang berdaulat, menguasai kehidupannya. Inilah kunci kemenangan Kristus menghadapi kemenangan yang sejati. Yang menarik, bukan kali ini saja Yesus menaklukkan kehendak dirinya di bawah kehendak Bapa yang berdaulat. Perhatikan dalam Yohanes 4 ayat 34. Firman Allah berkata demikian, Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus menggunakan kalimat yang begitu penting. Makananku, melakukan kehendak Dia. Inilah sekali lagi kunci kemenangan sejati dari Tuhan Yesus. Menaklukkan kehendak diri. Karena itu poin yang kedua. Waktu kita memperingati peristiwa Paskah seperti ini Bapak Ibu. Aplikasi yang kita bisa belajar. Jika kita ingin mengalami kemenangan yang sejati, kita harus meletakkan kehendak diri kita di bawah kehendak Allah yang berdaulat. Enggak ada cara lain. Kalau mau mengalami kemenangan Paskah yang sejati, kemenangan agung itu, Bapak, Ibu dan saya perlu belajar untuk terus menaklukkan kehendak diri. Yang dalam bahasa Tuhan Yesus menyangkal diri, memikul salib, mengikut Kristus. Itulah cara Kristus mempromosikan dirinya.
barang siapa yang mau ikut dia. Nah Bapak Ibu, kadang-kadang kita takut. Kita takut untuk menyerahkan kehendak kita kepada Bapa dan membiarkan kehendak Bapa yang terjadi dalam hidup kita. Ada beberapa alasan kita takut. Kenapa? Kita takut karena kita tidak dapat melihat ke depan apa yang akan terjadi. Kadang-kadang ketakutan datang karena kita nggak bisa melihat ke depan apa yang akan terjadi. Kalau saya menyerahkan kehendak diri saya kepada Allah, kita takut apa yang akan terjadi kemudian. Yang kedua, kenapa kita takut? Kita tahu rasa sakit dari sebuah kegagalan. Gagal itu menyakitkan. Karena itu kita takut. Kita takut untuk berserah kepada Allah total. Yang ketiga, kita tidak dapat melihat sebuah kepastian. Manusia selalu membutuhkan sebuah kepastian. Dan waktu kita nggak bisa melihat kepastian, kita takut untuk menyerahkan kehendak kita kepada Allah. Yang selanjutnya, kerugian materi dan non-materi yang bisa saja terjadi. Oleh karena kita memutuskan mengikuti kehendak Allah, bisa saja kemudian kita mengalami kerugian ekonomi. Atau waktu yang terbuang sia-sia. Tetapi perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Kalau engkau takut karena ke depan sana nggak tahu apa yang akan terjadi, ingatlah hanya Allah yang dapat melihat masa depan dengan pasti tanpa sedikit pun kesalahan. Kalau engkau takut karena masa depan, Allah yang paling tahu masa depan. Jika engkau takut karena rasa sakit dan rasa malu, cuman Allah satu-satunya pribadi yang sanggup menyembuhkan. Kita perlu tahu bagian ini bersama-sama Bapak Ibu. Nah coba perhatikan next, saya ingin tampilkan multimedia. Semua kemenangan yang kita peroleh hanya bersifat parsial. Kalau engkau menang tender, engkau menang, kau bersuka cita, orang lain terluka. Waktu karirmu naik, engkau bersuka cita, orang lain tersingkirkan, orang lain kemudian sakit hati. Perhatikan, semua kemenangan yang kita peroleh hanya bersifat parsial. Hanya kemenangan yang diperoleh melalui melepaskan hak dan menyangkal dirilah. Atau meletakkan kehendak diri di bawah kehendak Allah yang dapat disebut kemenangan sejati. Apa itu kemenangan sejati? Menaklukkan kehendak diri di bawah kehendak Allah yang berdaulat. Setiap kita harus bertemu Bapak Ibu. Setiap Bapak Ibu dan saya, enggak ada cara lain. Saya tidak akan bosan-bosan mengajarkan ini di mana-mana. Setiap kita harus bertemu dan mengerjakan kehendak Allah dalam hidup kita. Harus. Peringatannya adalah, perhatikan peringatannya. Semakin banyak keinginanmu, semakin banyak kehendak dirimu. Semakin banyak kehendak dirimu, semakin banyak kemungkinanmu untuk berbuat dosa. Demikian sebaliknya. Saya ulang dengan tegas. Semakin banyak keinginanmu, semakin banyak kehendakmu. Semakin banyak kehendakmu, semakin banyak kemungkinanmu untuk berbuat dosa. Demikian sebaliknya. Semakin sedikit keinginanmu, semakin sedikit kehendakmu. Semakin sedikit kehendakmu, semakin sedikit kemungkinanmu untuk jatuh ke dalam dosa. Itulah sebabnya Yesus cuma satu keinginannya. Karena satu keinginannya, satu saja kehendaknya. Mengerjakan kehendak Bapa di surga. Waktu dia makan untuk mengerjakan kehendak Bapa di surga. Waktu dia mengajar untuk mengerjakan kehendak Bapa di surga. Waktu dia melayani untuk mengerjakan kehendak Bapa di surga. Semua totalitas aktivitas yang dia lakukan, cuman satu keinginannya, mengerjakan kehendak Bapa di surga. Hanya karena satu keinginannya, dia punya satu kehendak, makanya dia punya ketajaman yang luar biasa. Yesus tidak punya banyak keinginan dan kehendak. Bapak Ibu perhatikan bagian ini baik-baik. Setiap kita harus bertemu dan mengerjakan kehendak Allah dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Sampai di sini yuk tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah pertanyaannya, bagaimana kita tahu itu kehendak Allah untuk kita atau tidak? Pak Pendeta, Pak John, bagaimana saya tahu itu kehendak Allah atau tidak? Perhatikan ini Bapak Ibu ya. Kita tidak mungkin mengetahui kehendak Allah yang telah Ia rancangkan atas kita dari kekekalan. Gak mungkin. Alkitab mengatakan begini,
Efesus 1. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum segala sesuatu ada, hanya Allah saja. Allah telah menetapkan dan merancangkan menciptakan alam semesta, membentuk kita semuanya. Perhatikan Bapak Ibu, Allah tidak bertumbuh dalam pengetahuan. Pengetahuannya sempurna, Allah tidak mengalami proses. Karena itu dia tahu dengan sempurna siapa jodoh saya, anak saya nanti dua, namanya Jennifer Gabriela dan Melia Naomi. Saya akan pelayanan di Batam, istri saya orang Sidoarjo. Dari kekekalan sudah tuntas. Akhir hidup saya pun dia sudah tahu tuntas. Dari kekekalan semua sudah selesai. Enggak ada yang baru. Pertanyaannya, bagaimana saya bisa tahu? Mana mungkin saya bisa tahu apa yang dia rancangkan dari kekekalan? Bagaimana saya bisa tahu? Perhatikan, dari kekekalan minus tak terhingga. Dia sudah lengkap semua cerita kehidupan saya. Dari minus tak terhingga. Bagaimana saya yang hidup hari ini bisa tahu? Mana saya bisa tahu? Apakah itu kehendak Allah? Apakah istri saya ini kehendak Allah? Bagaimana saya bisa tahu? Nah, perhatikan selanjutnya. Allah tidak membiarkan kita hidup dalam kebingungan. Namun kita dapat mengetahui kehendak Allah dari firman-Nya. Tunduklah pada kebenaran firman-Nya. Perhatikan, kita nggak bisa tahu dari minus tak terhingga. Tapi Allah beri panduan, manual book, namanya Alkitab. Firman Allah sebagai wahyu khusus yang tertulis. Itu panduan kita untuk mengerti kehendak Allah. Semua yang suci, yang benar, yang kudus, yang menyenangkan hati Allah, sudah pasti kehendak Allah. Dalam memilih jodoh orang-orang muda, dia kehendak Allah atau tidak? Mudah. Jadikan Alkitab sebagai acuan. Anak terang harus dengan anak terang. Enggak boleh dengan anak gelap, nanti jadi maghrib. Sudah jelas. Kalau pacarmu membuat engkau semakin mencintai Tuhan dan dia juga semakin mencintai Tuhan, itu signal yang kuat. Jangan-jangan memang ini kehendak Allah dari kekekalan. Kalau pacaranmu membuat engkau kemudian lebih eksklusif, menarik diri, lalu kemudian menjauhi persekutuan, semakin sulit diatur orang tua, sudah dapat dipastikan bukan kehendak Allah. Gampang kan? Pak, apakah pekerjaan ini kehendak Allah atau tidak? Saya bangun usaha ini kehendak Allah atau tidak? Loh, mudah. Kerjakan saja yang terbaik. Kerjakan dengan jujur, tulus, suci, benar, berdoa. Bekerja keraslah. Jika itu bukan kehendak Allah, Allah akan tuntun engkau sampai kepada keinginannya. Tapi kalau itu memang kehendak Allah, dia akan bawa engkau terus berproses sehingga berkembang, namanya dipermuliakan. Jika bukan, dia akan tuntun. Yang penting yang ada padamu sekarang kerjakan dengan rajin. Yang dipercayakan oleh tanganmu, kerjakan dengan rajin, dengan tulus, sesuai nilai firman Allah. Begitulah cara kita mengerti kehendak Allah. Kehendak Allah itu predictable. Kehendak Allah itu dapat diduga. Ini penting Bapak Ibu. Ayo kita belajar bersama-sama di bagian ini. Anak-anak muda, jangan atas nama passion. Ini bukan passionku, aku gak mau kerja bidang ini. Ini bukan passionku, ini bukan hasratku yang terdalam. Tuhan kasih aku passion. Karena Tuhan kasih aku passion, aku hanya akan bekerja di passionku. Jangan begitu, gak benar. Kadang-kadang memang Tuhan tanamkan passion dalam dirimu. Tapi Tuhan ingin engkau dibawa dulu kerja di sini, belajar manajemen supaya manajemenmu kuat. Dibawanya lagi kau kemari supaya belajar kepemimpinan sehingga leadershipmu bagus. Dibawanya kau kemari supaya belajar melayani, mengerti karakter manusia. Sehingga ketika tiba waktunya usiamu sudah cukup matang, pengetahuanmu cukup luas, passionmu itu muncul ke permukaan, engkau menjadi orang yang hebat. Tapi jangan buru-buru karena bukan passionmu langsung ditolak. Tidak begitu menemukan kehendak Allah.
Yang mengerti katakan amin. Yuk tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Malam ini Bapak Ibu, ingatlah baik-baik. Kita tidak mungkin tahu kehendak Allah dari kekekalan. Tapi Alkitab memberi panduan bagaimana caranya supaya kita tidak melanggar kekudusan Allah dari mulai kekekalan. Ikuti aturan mainnya. Jika engkau salah, bertanggung jawablah. Seperti yang saya katakan tadi, saya suka bicara di tempat ini. Kalau ternyata istri saya bukan jodoh seperti yang Tuhan tetapkan dari kekekalan. Ya sudah, saya tinggal minta maaf aja toh. Tuhan ampuni aku salah. Tapi aku sudah diberkati di gereja. Aku yakin sekali waktu aku diberkati di gereja, itulah jodoh yang dari Tuhan. Aku mohon ampun kalau ternyata bukan itu jodohku Tuhan. Ya saya tinggal ngomong toh. Ampuni aku, tapi karena aku sudah punya 2 putri, aku sayang dia, kami melayani bareng-bareng, izinkanlah aku bersama dengan dia sampai maut memisahkan. Masih ingat kalau Tuhan orang Batak dia ngomong apa? Mantap kali kau John Panggabean. Namanya human responsibility, manusia yang bertanggung jawab. Kita bisa salah, tapi kalau kita bertanggung jawab, Allah suka manusia yang bertanggung jawab. Tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga, kita cepat, waktu saya sudah selesai Bapak Ibu. Kemenangan sejati tak mungkin tersembunyi. Matius 28 ayat 11 sampai 15. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Kemenangan yang sejati kadangkala berwajah sebuah kekalahan. Kemenangan sejati adalah takluknya diri, kehendak diri di bawah kehendak Allah. Yang ketiga Bapak Ibu, kemenangan sejati tidak mungkin tersembunyi. Perhatikan orang-orang ini, coba disuap dengan mamon. Oleh tokoh-tokoh agama disuruh untuk berbohong bahwa murid-murid Yesuslah yang mencuri mayat Yesus. Itu sesuatu yang konyol. Tidak mungkin itu terjadi. Apa yang saya mau beritahu? Kemenangan sejati tidak akan pernah bisa disembunyikan. Dia selalu punya jalan keluar. Saya pakai gunakan istilah Tuhan Yesus. Kota di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Tidak ada orang meletakkan pelita di bawah gantang. Biarlah kebaikanmu dilihat semua orang. Serendah hati apapun dirimu ketika engkau mengalami kemenangan sejati, engkau ingin menyembunyikannya karena engkau pribadi yang rendah hati. Engkau tidak mau orang lain tahu, tapi itu kemenangan sejati, dia pasti akan muncul ke permukaan. Kemenangan sejati tak pernah bisa tersembunyi. Itulah kemenangan sejati. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, poin yang keempat, kemenangan sejati meninggalkan legasi. Kemenangan sejati selalu meninggalkan warisan. Kalau kita bahas warisan yang ditinggalkan Tuhan Yesus nggak akan pernah selesai sampai kapanpun Bapak Ibu. Tapi malam ini saya ingin buka wawasan Bapak Ibu. Saya ingin mengutip perkataan-perkataan justru dari orang-orang yang paling tidak suka dengan Tuhan Yesus. Dari teolog-teolog yang tidak percaya Kristus sejarah. Saya coba kutip dari mereka. Nah perhatikan Bapak Ibu, apa legasi warisan yang ditinggalkan Tuhan Yesus? Nilai-nilai agung, standar moral yang tinggi, humanisme, etos kerja, etika, persamaan gender, persamaan ras, semua ini legasi dari Tuhan Yesus, warisan dari ajaran Tuhan Yesus. Perhatikan ada seorang penterjemah Alkitab mengatakan demikian yang bernama Edgar Goodspeed. Semua yang dilaporkan kitab-kitab Injil mengenai apa yang Yesus katakan, baik di hadapan umum maupun tidak, sebenarnya dapat ia ucapkan dalam waktu 2 jam.
tulis penerjemah Alkitab Edgar Goodspeed. Bapak Ibu tahu, kalau Bapak Ibu punya Alkitab NIV, New International Version, semua perkataan Yesus langsung itu dibuat tinta merah. Jadi kalau Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes dibaca 2 jam khotbah Yesus selesai. Itu maksud dia. Bahkan di kamar-kamar bersama dengan muridnya, dikhotbahkan seluruh khotbah Tuhan Yesus 3,5 tahun itu 2 jam selesai. Maksudnya Edgar Goodspeed mengatakan demikian. Perhatikan, namun yang sedikit itu pun telah begitu menggugah dan memotivasi sehingga tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa tidak ada pribadi lain yang begitu besar pengaruhnya atas dunia ini. Ketika Yesus Kristus menyelesaikan pelayanannya di bumi pada tahun 33 Masehi, pengikutnya berjumlah sedikitnya 120 pria dan wanita di loteng Yerusalem. Dewasa ini, lebih dari 2 miliar orang mengaku Kristen. Ratusan juta lagi mengaku Yesus sebagai nabi. Pengaruh ajarannya terhadap umat manusia benar-benar luar biasa. Pengaruh Yesus yang mendunia telah diakui bahkan oleh para pemimpin non-Kristen. Misalnya Rabi Yahudi. Orang Yahudi paling benci Tuhan Yesus. Rabi Yahudi bernama Haiman Eneloi menulis, Yesus telah menjadi tokoh yang paling populer, paling banyak dipelajari, paling berpengaruh dalam sejarah keagamaan umat manusia. Eneloi juga menyatakan, siapa yang dapat menghitung semua pengaruh Yesus atas kemanusiaan? Kasih yang telah ia gugah, penghiburan yang telah ia berikan, kebaikan yang telah ia hadirkan, harapan dan sukacita yang telah ia kobarkan. Semuanya itu tidak ada duanya dalam sejarah manusia. Di antara semua hal penting dan hal baik yang telah dihasilkan umat manusia, tidak ada yang dapat dibandingkan dengan daya tarik dan pengaruh Yesus yang bersifat universal. Ia telah menjadi tokoh sejarah yang paling mengesankan. Dan pemimpin Hindu Mohandas Gandhi mengatakan, setahu saya tidak ada orang lain yang telah melaksanakan lebih banyak hal untuk kemanusiaan daripada Yesus. Sesungguhnya tidak ada yang salah dengan kekristenan. Namun ia menambahkan masalahnya terletak pada kalian orang Kristen. Kalian tidak hidup selaras dengan ajaran kalian sendiri. Waktu bercerita tentang kerajaan Romawi yang menyalibkan Kristus, perhatikan para sejarawan mengatakan, namun sekarang Romawi kuno tinggal reruntuhan, pasukan kaisar dan kekuasaan imperial Romawi sudah lenyap. Bagaimana Yesus dikenang sekarang ini? Apakah dia masih punya pengaruh? Lebih banyak buku ditulis mengenai Yesus dibandingkan dengan tokoh lain dalam sejarah. Banyak negara menggunakan kata-katanya sebagai dasar bangunan pemerintahan. Menurut Duran, kebesaran Kristus adalah dimulainya demokrasi. Khotbahnya di bukit telah membentuk paradigma baru dalam etika dan moral. Sekolah-sekolah, rumah sakit, dan upaya kemanusiaan lain telah dibangun berdasarkan namanya. Universitas Harvard, Yale, Princeton, dan Oxford adalah beberapa universitas di mana orang Kristen perlu diberi ucapan terima kasih karena sudah memulainya. Peningkatan peran perempuan di budaya barat, akar jejaknya bisa diusut sampai kepada Yesus. Sebab perempuan di zaman Yesus dipandang inferior dan dilihat sebagai orang sepenuhnya sampai pengajaran diikuti. Perbudakan dihapuskan di Inggris dan Amerika juga karena pengajaran Yesus bahwa hidup manusia itu berharga. Mereka yang pernah mengalami ketergantungan pada obat, alkohol, pelacur, dan yang lainnya mencari tujuan hidup dan mengklaim dia sebagai penjelasan perubahan hidup mereka. 2 miliar manusia menyebut diri mereka Kristen. Sementara sebagian orang Kristen hanya tinggal nama saja. Tapi bagi yang lain terus memberi dampak terhadap budaya kita dengan mengajarkan prinsip-prinsip Yesus bahwa hidup itu berharga dan kita harus saling mengasihi. Yang paling menakjubkan, Yesus memberi semua dampak ini hanya dengan melakukan pelayanannya selama 3 tahun. Jika Yesus tidak ada, jika Yesus mitos, jika Yesus dongeng, jika Yesus tidak nyata, orang akan heran bagaimana sebuah mitos mampu begitu besar mempengaruhi sejarah. Jika Yesus tidak ada atau tidak hidup nyata, orang akan heran bagaimana sebuah mitos mampu begitu besar mempengaruhi sejarah.
Ketika sejarawan H.G. Wells ditanya, siapa yang meninggalkan warisan terbesar terhadap sejarah? Dia menjawab, dengan tes ini, Yesus berada pada tempat pertama. Bukti-bukti terdokumentasi dan dampak historis menegaskan pada fakta bahwa Yesus itu nyata. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Ini poin terakhir saya. Kemenangan sejati selalu meninggalkan legasi. Perhatikan peninggalan Kristus untuk dunia yang luar biasa ini. Sistem nilai berbalik, budaya berbalik, cara pandang orang berbalik. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Mari tinggalkan legasi, tinggalkan warisan untuk anak-anakmu, untuk keluargamu. Hai Ibu, jika seorang putramu mengatakan begini, aku mau menikah dengan seorang wanita minimal kayak mamaku, engkau telah berhasil mewariskan sesuatu. Hai Bapak, jika putrimu berkata, aku ingin sekali kelak kalau aku punya suami sekurang-kurangnya kayak papaku, engkau berhasil mendidik putrimu. Cara terbaik mengasihi anakmu adalah mencintai mamanya. Cara terbaik mencintai putramu adalah menghormati papanya. Pentingnya meninggalkan warisan. Jika engkau bisa tinggalkan rumah untuk mereka, puji Tuhan. Engkau bisa tinggalkan warisan uang ekonomi, puji Tuhan. Tapi warisan yang paling berharga adalah Yesus Kristus Tuhan. Warisan rohani, warisan iman untuk mereka. Nilai-nilai kekristenan. Penting sekali Bapak Ibu. Ayo belajar bersama-sama. Suatu kali saya tersentuh luar biasa. Saya masih jauh dari yang seharusnya. Tapi ketika saya suatu kali marah kepada putri saya yang pertama. Selesai saya marah, saya langsung bilang, sorry nak, sorry papa salah lagi. Lalu dia berdiri, lalu dia berkata begini, Dedi masihlah tetap Dedi terbaik buat saya. Sampai kapanpun Dedi masih Dedi yang terbaik. Itu bikin saya terpukul lebih keras lagi. Bapak Ibu, engkau harus meninggalkan legasi. Warisan seperti apa yang akan kau tinggalkan? Tuhan Yesus telah meninggalkan jejak-jejak ilahinya. Engkau sedang meninggalkan jejak-jejak karaktermu. Kita perlu meninggalkan legasi. Tuhan memberkati, kita tepuk tangan buat Tuhan Bapak. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Malam ini kita belajar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ingatlah baik-baik. Paskah itu sebuah kemenangan agung dan sejati. Kemenangan yang kelihatannya berwajah sebuah kekalahan. Tetapi sebenarnya kemenangan yang didapat melalui menaklukkan kehendak diri dan tunduk kepada kehendak Allah. Sebuah kemenangan yang tidak mungkin bisa disembunyikan. Dan yang terakhir, kemenangan sejati selalu meninggalkan legasi. Bapak Ibu, tinggalkanlah warisan. Saya ulang, tinggalkanlah warisan untuk generasi setelah kita. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup ku hidup
tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sebagai janji kita nyatakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa, katakan dunia tak bisa menjauhkan. Dunia tak bisa menjauh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yang percaya berikan sorak-sorai buat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah jadilah kehendak-Mu bagi setiap kami Tuhan. Dan kami percaya ada kemenangan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersatu hati, kami berdoa bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu malam hari ini. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati juga kesehatannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dan sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Kami rindu biarlah melalui persembahan ini Tuhan, nama-Mu disenangkan, nama-Mu dipermuliakan. Yang terbaik kami persembahkan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus mari bersama kita berkata, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Kau tak pernah mencobai lebih dari kekuatanku, bahkan di padang gurunmu ku alami keajaiban-Mu. Kau tak pernah mencobai lebih dari kekuatanmu, bahkan di padang gurunmu ku alami keajaiban-Mu. Aku percaya bahwa Allah-Ku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihi-Mu Tuhan, aku percaya. Aku percaya bahwa selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan.
mengasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin.